Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Fani Adela dengan nomor BP 2000294 dari kelas SI 12 ingin mempresentasikan materi tentang antisipasi menghadapi kegagalan. Yang pertama itu bersikap sabar. Bagi orang yang memegang teguh agama, setiap kegagalan bisa jadi sebagai musibah, bisa juga berarti cobaan atau ujian. Dalam menghadapinya membutuhkan kesabaran dan pengakuan bahwa hanya kepada Allah lah semuanya dikembalikan dan kita meminta jalan keluar. Kegagalan harus dijadikan cambuk menuju kerja yang lebih termotivasi. Dengan kegagalan justru terpicu dan terpacu untuk bangkit kembali. Kegagalan adalah persimpangan jalan menuju kesuksesan, dan belajarlah dari kegagalan agar hal serupa tidak terulang lagi. Mereka yang justru memotivasi diri setelah mengalami kegagalan, mereka itulah orang yang sabar. Itulah cara pandang yang tepat. Dan kegagalan bukanlah hantu yang menakutkan. Ketakutan terhadap suatu kegagalan bisa menghancurkan orang yang mempunyai prospek yang baik. Yang kedua yaitu belajar dari kesalahan dan segera bangkit. Bila Anda menganggap kegagalan sebagai sebuah masalah dan masalah dipandang sebagai beban, Anda mungkin akan menghindarinya. Bila Anda menganggap masalah sebagai tantangan, Anda mungkin akan menghadapinya. Namun, masalah merupakan hadiah yang dapat Anda terima dengan sukacita. Dengan pandangan tajam, Anda melihat keberhasilan di balik setiap masalah. Masalah adalah anak tangga menuju kekuatan yang lebih tinggi, maka hadapi dan ubahlah menjadi kekuatan untuk sukses. Tanpa masalah, Anda tak layak memasuki jalur keberhasilan. Tingkat kesuksesan Anda tergantung pada satu orang, yaitu Anda sendiri. Apa yang mampu kerahkan dalam hidup adalah apa yang Anda akan dapat dari hidup. Anda tidak bisa meminjam, meminta, atau mencuri kesuksesan orang lain. Memang orang lain mampu mengilhami, mengajarkan, mendorong, dan menghibur Anda. Tetapi satu-satunya yang menjalani hidup adalah Anda, dan yang mampu memberikan pilihan terbaik adalah diri Anda sendiri. Kegagalan paling abadi adalah kegagalan untuk memulai bertindak. Bila Anda sudah mencoba dan ternyata gagal, Anda memperoleh suatu yang bisa dipelajari dan mungkin dicoba kembali. Anda tidak akan pernah gagal bila Anda terus berusaha, dan kesuksesan adalah sebuah paket, dan bagian dari paket itu adalah kegagalan. Pandangan yang mengatakan bahwa orang sukses adalah orang yang tidak pernah gagal adalah pandangan keliru, dan orang sukses adalah orang yang tidak pernah berpikir dirinya kalah. Ketika ia terpukul jatuh, ia bangkit kembali dan belajar dari kesalahannya dan bergerak menuju inovasi yang lebih baik. Dan yang ketiga yaitu melihat kelemahan diri, tidak berburuk sangka. Tetapi terkadang manusia aneh ketika mendapat kemenangan, kesuksesan, dan kejayaan. Ingin seisi dunia mengetahuinya. Namun, manakala kegagalan menghampirinya, tak jarang ia mencari kambing hitam, menyalahkan karyawan, staf, guru, murid, orang tua, anak, tetangga, masyarakat, dan menyalahkan keadaan dan nasib. Bahkan, tak jarang masalah itu dibawa ke rumah hingga keluarga pun menjadi ajang pelampiasan yang akhirnya disalahkan. Sekalipun mungkin orang lain pernah berbuat kesalahan atau merugikan, namun betapa sering manusia merugikan dirinya sendiri. Oleh karena itu, cara mengatasi kekecewaan dari suatu kegagalan, pandanglah diri sendiri, apakah mempunyai kelemahan yang tidak terlihat sebelumnya. Yang keempat yaitu tumbuhkan sikap optimisme. Memandang kehidupan mesti dengan sikap optimisme. Optimisme adalah memandang hidup ini sebagai persembahan terbaik. Tidak ada sesuatu yang terjadi begitu saja dan mengalir sia-sia. Pasti ada tujuan, pasti ada maksud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hidup dan mati mempunyai tujuan tersendiri. Yang salah satunya adalah seperti dalam surat Al-Mulk ayat 2, yaitu yang menjadikan mati dan hidup, supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, lagi maha pengampun. Mungkin saja Anda mengalami pengalaman buruk yang tak mengenakan. Maka, keburukan itu hanya karena Anda melihat dari salah satu sisi mata uang saja. Bila Anda berani menengok ke sisi yang lain, Anda akan menemukan pemandangan yang jauh berbeda. Anda tidak harus menjadi orang yang tersenyum terus dan atau menampakkan wajah yang ceria. Optimisme terletak di dalam hati, bukan hanya terpampang di muka. Jadilah orang yang optimis, karena hidup ini terlalu rumit untuk dipandang dengan mengerutkan alis.
Setiap tetes air yang keluar dari mata air akan mengetahui bahwa mereka mengalir menuju laut, meski harus melalui anak sungai, selokan, kali keruh, danau, dan muara. Mereka yakin perjalanan mereka bukan tanpa tujuan. Dan yang kelima yaitu tidak pernah putus asa. Tidak ada jalan pintas menuju kesuksesan. Kesuksesan akan datang pada mereka yang berusaha mendapatkannya, bukan pada mereka yang hanya mengharapkannya. Manakala manusia sukses dengan jabatan, karir, usaha, dan lain-lain, mereka senang, mereka sombong, lalai, dan lupa kepada hakikat yang memberikan kesuksesan itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, ketika ditimpa kesulitan, kesusahan, mereka berputus asa. Dalam surat Al-Isra ayat 83, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan apabila kami memberikan kesenangan kepada manusia, niscaya berpalinglah dia dan membelakang dengan sikap yang sombong, dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa." Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.